Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina dengan NIM 0652022009. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan di PT Mahameru Mitra Makmur Sopeng. Alasan saya memilih judul ini dikarenakan banyak pihak yang menganggap sepele akan pentingnya komunikasi interpersonal dan sangat menarik untuk dilakukan penelitian serta pengembangan tentang komunikasi interpersonal. Dan juga mempelajari pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan dapat membantu organisasi memahami cara meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, adapun rumusan masalah pada penelitian saya yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh positif antara komunikasi interpersonal yang baik dan efektivitas kinerja karyawan di PT Mahameru Mitra Makmur Sopeng. Yang kedua yaitu, apakah ada perbedaan dalam pengaruh komunikasi interpersonal terhadap efektivitas kinerja karyawan berdasarkan tingkat jabatan dan atau apartemen di PT Mahameru Mitra Makmur Sopeng. Adapun tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan positif antar komunikasi interpersonal yang baik dan efektivitas kinerja karyawan di PT Mahameru Mitra Makmur Sopeng. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam pengaruh komunikasi interpersonal terhadap efektivitas kinerja karyawan berdasarkan tingkat jabatan atau departemen di PT Mahameru Mitra Makmur Sopeng. Adapun manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan referensi bagi studi komunikasi selanjutnya dan diharapkan mampu memberikan gambaran umum tentang komunikasi interpersonal. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi awal bagi penelitian selanjutnya mengenai pembahasan tentang komunikasi interpersonal, serta dapat memenuhi kebutuhan khalayak mengenai informasi tentang komunikasi interpersonal. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Menurut Berlo 1960, komunikasi interpersonal adalah pertukaran pesan-pesan verbal dan nonverbal antara dua individu yang melibatkan pengirim pesan, saluran, penerima, dan umpan balik. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk mencapai pemahaman bersama dan pengaruh saling antara pihak-pihak yang terlibat. Definisi tersebut menyoroti pentingnya pertukaran pesan antara individu, pemahaman, dan pembangunan hubungan dalam konteks komunikasi interpersonal. Ini mencangkup berbagai elemen, baik verbal maupun nonverbal, yang digunakan dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu definisi operasional dalam komunikasi interpersonal. Desain harus memungkinkan terjadinya komunikasi ke empat arah yang berbeda, yaitu ke bawah, ke atas, horizontal, serta diagonal. Ini menurut pendapat Gibson DKK 2006. Yang pertama yaitu komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah adalah proses komunikasi yang terjadi dari tingkat manajemen atau pemimpin yang lebih tinggi dalam suatu organisasi ke tingkat bawahan atau anggota tim yang berada di bawahnya. Ini merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam konteks hierarki organisasi dan digunakan untuk menyampaikan informasi, arahan, kebijakan, dan harapan dari pihak yang berada di posisi yang lebih tinggi kepada bawahan. Selanjutnya yaitu komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah proses komunikasi yang terjadi dari tingkat bawahan atau anggota tim yang berada di posisi yang lebih rendah dalam satu organisasi ke tingkat manajemen atau pemimpin yang lebih tinggi dalam hierarki organisasi. Ini adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pertanyaan, saran,
masalah atau laporan dari anggota tim atau bawahan kepada pihak yang berada di posisi yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal mengalir melintasi di berbagai fungsi dalam organisasi. Bentuk komunikasi tersebut diperlukan untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan berbagai fungsi organisasi. Contohnya adalah komunikasi yang dilakukan antar departemen dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal bersilang melintasi fungsi dan tingkatan dalam organisasi. Komunikasi diagonal penting dalam situasi di mana anggota tidak dapat berkomunikasi melalui saluran ke atas, ke bawah, atau horizontal. Selanjutnya yaitu bagian kerangka penelitian. Di sini komunikasi interpersonal merupakan X atau independen yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu Y. Yang jelasnya komunikasi interpersonal merupakan independen atau komunikasi variabel bebas, sedangkan kinerja karyawan merupakan variabel terikat atau Y. Penelitian ini akan dipandu oleh kerangka kerja berikut. 1. Komunikasi interpersonal. Ini akan menjadi variabel independen dalam penelitian ini. Ini akan diukur menggunakan kuesioner yang menilai frekuensi dan kualitas komunikasi antar karyawan dengan atasan, rekan kerja, dan bawah mereka. Yang kedua yaitu efektivitas kinerja karyawan. Variabel ini akan menjadi variabel dependen dalam penelitian. Ini akan diukur menggunakan kombinasi dari pengukuran objektif dan subjektif seperti produktivitas dan kualitas pekerjaan. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Penelitian ini akan menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner survei. Sampel akan terdiri dari karyawan dari berbagai departemen dan tingkat organisasi. Analisis data akan melibatkan statistik deskriptif, analisis korelasi, dan analisis regresi. Yang terakhir yaitu hasil yang diharapkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang pentingnya komunikasi interpersonal dalam meningkatkan efektivitas kinerja karyawan. Temuan penelitian ini juga dapat memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan komunikasi dan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja organisasi maupun perusahaan. Selanjutnya yaitu bagian hipotesis penelitian. Yang pertama ada yang dinamakan hipotesis nol atau H0. Yang pertama yaitu bagian A, tidak ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi interpersonal yang efektif dan kinerja karyawan di PT Mahameru Mitra Makmur Sopeng. B, tidak ada perbedaan signifikan dalam pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan berdasarkan tingkat jabatan di PT Mahameru Mitra Makmur Sopeng. C, tidak ada perbedaan signifikan dalam pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan berdasarkan departemen di PT Mahameru Mitra Makmur Sopeng. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau HA. Bagian A, ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi interpersonal yang efektif dan kinerja karyawan di PT Mahameru Mitra Makmur Sopeng. Bagian B, ada perbedaan signifikan dalam pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan berdasarkan tingkat jabatan di PT Mahameru Mitra Makmur Sopeng. Bagian C, ada perbedaan signifikan dalam pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan berdasarkan departemen di PT Mahameru Mitra Makmur Sopeng. Baik, itulah hasil presentasi saya di mata kuliah metode penelitian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.